seorang dokter kecantikan yang juga dikenal sebagai pengusaha sukses dan kreator konten, kemarin memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan hukum yang dilayangkan oleh dokter detektif alias Doktif. Ditemani oleh dua kuasa hukumnya, dokter yang dikenal dengan gaya bicaranya yang tegas dan lugas ini menjalani pemeriksaan dengan kepala tegak, meski harus menghadapi situasi yang rumit. Namun, alih-alih gentar, Dr. Richard justru mengungkapkan rasa kecewanya terhadap langkah hukum yang diambil oleh pelapor. Menurutnya, laporan tersebut didasarkan pada barang bukti yang tidak relevan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Dalam pernyataannya kepada media, ia menegaskan bahwa produk yang dijadikan barang bukti bukanlah produk asli dari lini skincare miliknya. Pada akhirnya kita menghadiri panggilan Polda Metro ini untuk membuka terang benderang laporan tersebut. Dan saya sangat yakin, sekali lagi saya sangat yakin, laporan ini jauh daripada perbuatan pidana. Itu dulu. Lalu kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman penyidik yang sangat humanis hari ini telah melakukan pemeriksaan dengan baik, di mana Dr. Richard dapat memberikan keterangan sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya. Itu menurut kami sangat perlu diapresiasi. Kami menyampaikan terima kasih kepada pejabat utama Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direkskrimsus, Pak Wadirkrimsus, Pak Kanit, Pak Panit, semua sangat humanis dan kami merasa sangat diperlakukan dengan sangat amat baik. Jadi kekecewaan aku karena kan waktuku juga padat ya. Waktuku juga padat banget. Aku agak kecewa tadi di PAP. Aku ngelihat yang laporinnya juga, mohon maaf ya, menurut aku ya, belinya juga tidak di platform resmi, belinya juga terindikasi barang yang bukan barang palsu. Jadi bukan barang asli, bahkan bukan beli di tempat aku. Yang kayak gitu punya bisa dilaporkan. Makanya pengacaraku pede, makanya pengacaraku tadi bilang bahwa kita jauh banget dari unsur pidana. Orang belinya aja nggak di tempat aku kok. Makanya kayak aku datang ke sini aku ngeliat, aduh, ya minimal kan beli di tempat aku lah kayak gitu kan, atau minimal dikonsumsi. Ini dikonsumsi juga enggak, dipakai juga enggak, tapi dilaporkan. Kan perlindungan konsumen tuh ya harus digunakan ya. Di sini nggak ada korban loh, satu pun nggak ada korban. Bahkan yang lapor dengan aku pun jadi korban tuh nggak ada. Jadi ini laporan yang menurut aku tuh dibuat-buat. Aku nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu maksud dan tujuannya apa ya. Tapi sebagai warga Indonesia yang baik aku datang. Ini kasusnya dalam. Ada orang katanya beli dari tempat saya. Lalu pelapor, si dokter S nih, beli dari orang ini. Jadi, terus belinya itu bedanya 1 tahun kemudian. Coba dipikir, barang siapa itu yang ada di situ? Dan tidak ada video unboxing. Tidak ada video unboxing, tidak ada bukti bahwa itu produk saya juga. Dan setelah saya lihat produknya, mohon maaf, berbeda dengan produk saya. Secara fisik pun saya bisa lihat bahwa produk tersebut berbeda dengan punya saya. Ada satu kata kunci. Pembelian dilakukan tanggal 23 Juli 2023. Sedangkan produk itu diproduksi pada bulan Agustus 2023. Bagaimana bisa sebuah produk belum dibuat tapi sudah ada pembelinya? Catatannya ya, dibeli tanggal 23 Juli 2023, sedangkan produk itu diproduksi tanggal 8 Agustus 2023. Jadi dibeli sebelum produk itu dibuat. Nah, ini kan menjadi tanda tanya bagi kami, ini menjadi tanda tanya yang lucu. Dari mana produk itu didapat? Nah, itulah dasar bagi kami yang menjadikan kami menduga bahwa produk yang dijual bukanlah produk resmi Dr. Richard. Produk yang kita laporkan semuanya BPOM ya Bang ya? BPOM resmi. BPOM resmi, legal untuk dijual. Ya. Jujur ya saya nge-review skincare, abal-abal loh, polosan Mercury, yang kita ngomong ini jelas-jelas jahat, tanpa terbantahkan bahwa di dalamnya ada kanker. Saya selalu ngomong, ini produk berbahaya. Tapi saya nggak pernah ngomong saya serang suaminya, saya sampai serang anaknya, saya sampai serang bajunya, saya sampai serang agamanya, nggak pernah loh. Saya cukup, kalau Anda masih mau beli, silakan. Saya sudah kasih tahu. Tugas saya sebagai edukator cuma cukup ngomong bahwa ini produk berbahaya. Kalau nggak boleh dong maksa-maksa orang. Kalau orang masih suka mau beli, ya terserah kalian. Karena saya edukasi, bukan dengan penuh kebencian. Itu kalau saya ya. Perseteruan antara Dr. Richard Lee dan Doktif
atau yang kerap disebut dokter detektif, kini menjadi perhatian publik. Perselisihan yang bermula dari perbedaan pandangan mengenai edukasi produk kecantikan kini berkembang menjadi konflik yang lebih besar, melibatkan isu etika bisnis, kualitas produk, hingga kredibilitas masing-masing pihak di dunia kecantikan. Sebelumnya, Doktif sempat menjalani pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran UU ITE dan perlindungan konsumen yang dilayangkan oleh Richard Lee. Laporan ini diduga berkaitan dengan aktivitas Doktif yang sering mereview produk skincare, termasuk produk yang berhubungan dengan Richard Lee. Panasnya konflik ini semakin mencuat ketika kedua pihak saling tuduh dan saling mengkritik melalui media sosial. Doktif sempat menyindir Richard Lee dengan pernyataan yang kontroversial, menyebutnya sebagai kriminal besar dan menuduh Richard menjual produk merek lain dengan harga lebih mahal. Pernyataan ini memicu gelombang pro dan kontra di kalangan pengikut masing-masing, membuat konflik ini menjadi semakin kompleks. Publik yang bisa menilai ya, kalau menurutku kalau misalnya memang saya kan dari dulu terkenal masuknya di edukasi ya, dan saya fokusnya memang di edukasi. Maupun saya ke podcast sekalipun sebenarnya bahan yang saya bawa sebenarnya ada edukasi ya. Sekarang kalau misalnya Doktif seperti itu, saya pikir publik lah yang bisa menilai sih, apakah tujuannya memang edukasi. Kalau memang tujuannya edukasi, yang edukasi ke masyarakat, saya pikir nggak perlu kemana-mana sih. Sampai ke handphone, sampai ke berlian, sampai ke baju orang dikomentarin, sampai ke macam-macam kehidupan pribadi ya. Saya pikir kalau misalnya memang dia edukator ya, edukasi aja yang benar. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke ranah pribadi, saya pikir itu bukan mau edukasi lagi ya, mungkin mau menghancurkan orang, mungkin terindikasi persaingan bisnis, mungkin terindikasi iri hati. Kita mau saling mengingatkan satu sama lain tuh nggak ada masalah bagi aku. Tapi tolong jangan tendensius, karena kita kan sama-sama dokter, sama-sama edukator, sama-sama kasih manfaat ke masyarakat kan, intinya seperti itu. Dokter di sini ingin menyampaikan kepada Richard untuk fokus saja, ya, fokus saja kepada pelaporan Doktif di Polda Metro Jaya. Jangan menggiring opini ke masyarakat. Istri kamu sudah dipanggil, tetapi mangkir dari panggilan. Jadi Doktif mohon silakan kooperatif saja dengan panggilan Polda Metro Jaya. Karena dalam waktu dekat, insya Allah beliau pun akan dipanggil oleh Polda Metro Jaya untuk mempertanggungjawabkan produk yang sudah dia jual. Bukan cuma ini, ada beberapa produk lain yang terindikasi diduga juga melakukan pelanggaran. Aku nggak mau menjadi rusuh dan ribut lagi di media sosial sih. Jadi biar polisi aja yang jawabnya, benar ataupun salah, biar mereka aja yang lakukan. Selain berseteru dengan Dr. Richard, tensi panas juga terjadi antara Doktif dengan Dr. Andrea Situngkir. Diketahui dokter yang memiliki nama lengkap Almira Farahnas itu telah resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE berdasarkan laporan yang dilayangkan oleh Dr. Andrea Situngkir pada Oktober 2024. Menariknya, alih-alih menunjukkan rasa panik atau sedih, Doktif justru memberikan pernyataan yang mencenangkan. Ia mengaku bangga dengan status tersangkanya, yang menurutnya adalah bukti bahwa perjuangannya dalam membongkar praktik overclaim pada produk-produk skincare mulai mendapat perhatian. Lantas, seperti apa kelanjutan kasus tersebut? Untuk gelar perkara karena memang diduga ada suatu kejanggalan. Karena seperti kita tahu, AS ini kan memang seorang just tipper. Jadi dokter bilang di situ jelas fix bukan dokter just tipper. Nah, kalau misalnya memang dia, apakah pada saat dia melakukan just tip itu dia seorang dokter atau bukan? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Gitu. Seharusnya kalau memang dia fix dokter, ya dia harus buktikan bahwa dia bukan seorang just tipper. Insya Allah nanti akan ada gelar perkara khusus yang memang sudah dijelaskan oleh Bang Hotman ya sebagai lawyer bahwa itu adalah legal, itu sah ya, itu adalah suatu prosedur yang memang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Jadi buat lawyernya yang kemarin ngomong aneh-aneh, bilang aneh lah inilah, mungkin belajar lagi soal hukum gitu. Jadi sebelum berbicara di depan publik itu jejak digitalnya ada semua ya, itu mungkin nanti kalau kalian punya keturunan untuk lawyernya itu mungkin akan jadi bahan lucu lagi di depannya ya. Jadi sebelum menyampaikan ke publik, belajar dulu ilmu hukum yang benar.
gitu. Jadi jangan asal mengucapkan sesuatu untuk pansos, tapi ilmu hukumnya nggak ada. Mungkin kalian tahu, beliau ini sudah dilaporkan ke BPOM. Jadi semua pelaporannya lengkap. Tapi mungkin Badan POM pada saat itu belum bergerak, belum melakukan sesuatu karena mungkin suatu hal kesibukan karena keterbatasan SDM, keterbatasan biaya, sehingga seorang AS ini masih melakukan tindakan just tip-er, di mana itu sudah jelas melanggar hukum. Membeli produk skincare masuk ke Indonesia tanpa ada izin yang dibilang itu Badan POM Bangkok, semua digitalnya ada, ya itu melanggar aturan Badan POM gitu. Gitu, dan memang di sini dokter sudah hari ini dokter sudah BAP melaporkan juga AS tentang penjualan etiket biru secara bebas, di mana beliau menjual etiket biru yang positif mengandung haki, asam retinoat dan steroid, di mana itu tidak boleh diperjualbelikan melalui WhatsApp. Itu harus dengan menggunakan telemedicine atau data klinik yang memiliki izin yang ada apoteknya. Gitu, dan itu semua buktinya ada dan sekarang lagi diproses. Oke, jadi kalau dari akunya, karena saya per hari ini itu sudah menerima surat dari kepolisian secara resmi dari SP2HP bahwasanya terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, kalau untuk penetapan tersangka itu kan pasti atas proses yang banyak, yang panjang ya, pasti kan udah ada, kita mengikuti semuanya. Dan kalau memang itu penetapan tersangkanya dari penyidik sudah berjalan sesuai dengan semuanya prosedural, ya kita berterima kasih terhadap penegak hukum bahwasanya hukum di Indonesia ini memang tegak lurus seperti itu.